Halo anak bioskop, kenalin, balik lagi bareng aku Muti, bareng sama Kes. Hai bioskop. Oke, gimana nih perasaannya sebentar lagi film Titip Bunga? Seneng banget dan juga bersyukur. Asli nggak sabar banget sih sebenarnya. Udah mendekati banget nih. Udah berarti bentar lagi ya. Iya seneng pasti, senang, syukur, bangga, lega, pokoknya semua rasa ada. Kaca ada yang nambahin. Ya berharap juga semoga penonton sebenarnya bisa memanfaatkan waktu Ramadan ini dengan juga menonton film. Jadi kalau kalian lagi ngabuburit, habis lagi misalnya buka puasa bareng teman-teman, bisa sambil menikmati film kita. Gitu. Oke, sebelum kenalan berperan sebagai siapa, boleh ceritain dulu nggak sedikit aja. Jadi film ini tuh bercerita tentang apa sih? Film ini bercerita tentang keluarga yang memang mereka terdiri dari 3 anak dan orang tua mereka, dan komunikasi antara keluarga ini memang terlihatnya di luar sepertinya baik-baik saja, padahal banyak memendam hal-hal yang sebenarnya perlu lebih di-clearkan gitu. Nah, jadi konvensional banget orang tuanya sehingga membuat 3 bersaudara ini mereka tidak bisa bergantung pada orang tuanya. Jadi pada saat mereka terpaku pada satu masalah, ya mereka hanya punya mereka bertiga gitu. Tapi mereka pun merencanakan satu hal yang memang untuk bisa menyelesaikan permasalahan mereka sendiri dengan cara yang menurut mereka pantas atau benar gitu. Padahal kan sebenarnya di sini orang tuanya juga akhirnya merasa sangat kecewa gitu, dan anak-anaknya kayak membohongi orang tuanya gitu, intinya gitu. Oke. Nah terus sekarang tadi karena Kaca udah wakilin, boleh kenalan dari sebelah sana, berperan sebagai siapa dan seperti apa sih perannya di film ini? Halo, saya Kevin Julio. Saya berperan sebagai Eksplosif ya Mas ini satu. Nah, gantian lah moodnya nih. Oke. Halo, saya Kevin Julio. Saya berperan sebagai Ad. Saya sebagai anak tengah. Let's go. Kayak apa sifatnya Kak? Oh, sifatnya. Sudah bisa kalian lihat sendiri, saya di sini mandiri dan saya sangat selalu antusias dengan apa yang saya kerjakan, terutama saya kan sebentar lagi akan menjadi produser TV yang dimana sebenarnya bunda saya tuh nggak pernah support saya gitu, berisik, nggak pernah support saya di dalam pekerjaan saya gitu, nggak tahu kenapa. Padahal saya mencari uang yang halal juga. Gitu kok. Terima kasih ya Kak. Malah abang. Mengganggu saya itu. Makin kita semakin mengganggu. Saya anak ketiga. Jadi saya mewakili Gen Z lah dengan pikiran-pikiran yang tidak memikirkan perasaan orang lain tapi mementingkan kemauannya sendiri, keinginan sendiri gitu. Oke. Saya Miriam Delina, berperan sebagai Bunda Moza. Saya adalah orang tua ketiga anak bandel ini. Ya, sebagai orang tua yang banyak berharap pada anak-anaknya. Halo, aku Aca Satriasa, di film Titip Bunda di Surgamu berperan sebagai Alia. Alia seorang kakak tertua dan dia itu sangat juga merasa harus selalu benar, tapi di satu sisi ada banyak yang dia nggak tahu dari keluarganya dan dia terpaksa harus mendengarkan adik-adiknya. Oke, nah film ini kan bercerita tentang keluarga, penyesalan, terus kasih ibu gitu, cinta ibu. Pas reaksi pertama kalian pas nerima naskah film itu gimana sih? Mungkin ada yang mau wakilin aja atau mau satu-satu semuanya? Abu-abu. Aku ini kayaknya film drama keluarga pertama aku juga, yang aku juga jadi anak bungsu gitu. Kayak dekat banget jadi untuk pendekatan karakternya. Terus juga kalau di asli kan aku bertiga juga sama kayak gini, cuman abangku tuh yang tertua, jadi nggak dekat sama aku. Cuman kalau di sini kan aku dekat banget sama Kak Adam kan, karena dekat banget cowok cewek. Jadi
Jadi pertanyaannya apa sih? Kayak aku mau tanya nih. Reaksi pertamanya Oh iya, nasi pertamanya. Aku seneng banget karena jadi punya kayak abang yang deket banget. Terus juga punya kehangatan keluarga seperti ini walaupun dengan banyak konflik-konflik di dalamnya gitu. Justru keluarga kayaknya kurang seru kalau nggak ada konfliknya. Iya. Jadi aku seru banget dan senang. Ngantuk. Aku minum dulu kan, bentar. Udah air. Kita santai aja kan di sini. Santai lah. Iya. Oh, minum aja. Ya, kalau aku pada saat menerima skripnya, nggak sih? Kalau gitu ngomong aja nggak aku nggak tahu. Bantuin. Pada saat menerima skripnya, Udah kata-kata sulit. Dia serem juga. ya pada saat menerima skripnya tuh aku surprise banget karena ya ternyata dapat juga nih film keluarga. Soalnya memang udah jarang ya di bioskop ada film keluarga, dan waktu itu sempat lagi banyak-banyaknya film keluarga. Terus kok gue nggak dapet nih, gue kan pengen gitu, maksudnya kan film drama gitu ya, jarang soalnya kalau drama tuh nggak ikutan castingnya gitu. Tapi ternyata dipanggil untuk skrip ini ya merasa ada kayak challenge dan juga wah punya keluarga. Gimana ya rasanya di film tuh punya keluarga lagi gitu. Kayak ada adegan kakak adik, biasanya kan gue yang jadi ibunya lah, yang punya anak lah, apa segala macam. Tapi ini jadi kakak, punya adik gitu, kayak seru banget gitu. Jadi pada saat baca skripnya juga ini kan tulisan dari Mas Dono dan juga Zora. Di project ini kita baru kenal, tapi ya berkesan sekali karena ini memang dari pengalaman mereka sendiri tentang bagaimana ya anak-anak benar-benar anak-anak tuh betapa nggak taunya tentang perjuangan ibu dan bapaknya lah intinya gitu. Gitu. Kalau aku sih menerima skrip ini ya seneng banget karena film tentang keluarga memang sangat kompleks ya. Banyak sekali permasalahan, banyak sekali ya ambisi, ekspektasi, harapan, kecewaan. Jadi banyak, film keluarga tuh luas banget dan selalu indah untuk dimainkan. Iya benar. Setuju. Ya Bapak silakan Bapak. Bapak silakan ya. Oh, aku juga. Saya dari skenarionya sih, dari skenario, plot, dan pas sutradaranya juga Mas Hani. Saya ini udah project kedua sama Mas Hani dan luar biasa banget energi beliau. Berikut juga dengan maksudnya kan kalau beliau kan selalu ngedirect dengan rasa. Nah itu yang rasa kita yang mau diambil dari film ini. Ya. Terus berikut juga dengan teman-teman pemain, teman-teman cast semuanya. Itu juga salah satu yang saya ingin sekali bisa ada di project ini. Iya. Jadi thank you so much teman-teman. Terima kasih. Selain energinya Mas Hani yang kencang, kamu sudah bilang putih deh. Energi kamu yang kencang Mas. Itu harus minum. Ini sih beda banget sih, beda banget. Gantian biar. Aduh, iya. Gantian pelan ya. Nah, terus buat Tante Meriam Bellina, ini kan karakter ibunya di film itu kayak diem, memaafkan, terus tapi tetap mencintai juga padahal tahu anaknya banyak salahnya. Tapi menurut Tante sendiri, bentuk cinta ibu yang paling sering gak disadari anak-anak itu apa sih Tante? Kesabarannya. Kesabaran seorang ibu kan emang luar biasa banget ya. Ya dalam bentuk apapun sih ya, seorang ibu emang menyempurnakan sebuah keluarga gitu loh. Jadi itu yang kadang-kadang anak-anak suka lupa kalau seorang ibu juga menjadi seorang ibu juga sangat melelahkan. It's a never ending routine, never ending job, never ending task gitu loh. Itu yang kadang-kadang anak-anak suka lupa gitu. Makanya kalau misalnya emang ada waktu buat ibu, buat bapak, buat orang tua ya, just enjoy the moment lah. Nikmati dan buatlah kenangan sebanyak mungkin. Nah, tuh dengar anak dia sekarang. Oke. Nah, terus kalau buat Kak Aca nih, karakternya kan di film ini tuh berambisi banget, ambisi pribadinya gede gitu ya. Tapi setelah memerankan karakter ini, ada nggak refleksi pribadi dari Kak Aca yang refleks ke kehidupan pribadi Kak Aca sendiri terhadap orang tua? Mungkin kalau dari karakter Alia, karena dia memang
orangnya suka membuktikan gitu ya, maksudnya dia orangnya sangat bersemangat dan sangat pengen membuktikan bahwa dia adalah kakak yang bisa menjadi contoh buat adik-adiknya. Jadi kadang-kadang dia ya suka gengsi aja dalam mengakui bahwa sebenarnya cara dia tuh pernah salah, cara dia tuh juga kurang sistematis atau kurang bener atau kayak gimana. Jadi sehingga ada banyak hal yang dia berkeputusan sendiri aja gitu. Padahal kan sebenarnya dengan mendengarkan adik-adiknya atau nasihat dari bapaknya atau ibunya, dia tuh bisa lebih open minded lagi gitu aja sih. Kalau dari karakter sebagai Achanya sendiri memerankan Alia, ya aku banyak ngerasa Alia itu ya terlalu by the book aja sih, nggak kayak percaya omongan orang lain gitu. Terlalu keras kepala gitu ya. Oke. Nah terus siapa ya? Selanjutnya udah buat Kak Abun duluan deh. Kan tadi Kak Abun juga bilang kayak mewakili Gen Z gitu. Tapi menurut Kak Abun sendiri apa sih pesan yang berusaha disampaikan melalui film ini kalau versi Gen Z gitu? Versi Gen Z? Iya. Karena aku juga sebagai Abun kayak untuk berhubungan atau komunikasi sama orang tua lumayan ada gengsinya, ada susahnya. Jadi mungkin dari film ini yang bisa disampaikan adalah bagaimana kita memperbaiki komunikasi antara orang tua dan anak. Oke, ini pesan dari Gen Z ya. Karena penting banget. Iya benar-benar. Karena kita tuh sebagai Gen Z, aku mewakili mungkin ya, kalau ada salah tolong dikoreksi. Terlalu sibuk dengan dunia sendiri. Apalagi sudah masuk dunia kerja gitu, seakan-akan kayak gitu ya udah dunia itu situ doang. Sedangkan yang membuat dunia kita kan orang tua kita sebenarnya. Oke, benar-benar. Coba tambahin Bang, mungkin perlu ditambahin pesannya buat anak bioskop. Sebenarnya agak pamer apa? Pesan kan tadi versi Gen Z, ini versi milenial gitu deh. Versi milenial. Pesan dari film ini kayak Mas, boleh Mas? Kenapa nih pesan melalui film ini tuh apa? Komunikasi lintas generasi. Itu adalah komunikasi lintas generasi, itu harus dibold karena itu sangat penting sekali. Betul. Saya juga nggak mau yang dibilang seperti Abun tadi, so tahu di luar so tahu. Maksudnya ngerasa so tahu, mungkin di luar sana banyak yang susah untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Kebetulan kalau dari saya sendiri, saya cukup dekat dengan ibu, bisa berkomunikasi. Tapi mungkin di luar sana cobalah untuk mencari solusi dan mencoba untuk berkomunikasi apapun hal itu. Gitu. Good banget ya. Paling kayak gitu ya kayak. Iya. Kamu ngomong kayak gimana kakaknya ntar keluar lagi. Ya enggak. Kan pesan dari milenial. Oh iya. Bener. Thank you Mas Kevin ya. Terima kasih Milenial Mas Kevin. tegas. Oh iya begitu. Oh gitu. Oke. Oke, 3 pertanyaan terakhir nih. Menurut kalian nih. Tuh langsung terakhir kan gara-gara lu nih. Dan Ini terakhir ya Kak? 3. Oh, masih 3. Mau dibuat satu kayaknya. Oh iya, oke. Satu lagi ya. Thank you Mas. Oke, menurut kalian apakah memaafkan diri sendiri itu lebih sulit daripada minta maaf ke orang tua? Menurut saya sih sebenarnya Kakak makan enak banget. Aduh. Menurut saya sih sebenarnya memaafkan diri sendiri itu memang perlu kesadaran untuk mengenal kekurangan diri kita sendiri. Being vulnerable is very hard gitu. Semua orang pasti pernah merasakan yang namanya pernah gagal. Iya, pernah merasa bahwa aduh salah ya tadi ya, tapi nggak berani untuk mengakui gitu. Dan nggak mau open discussion juga gitu untuk hal itu, lebih suka memendam kesalahan diri sendiri. Jadi, nah itu menurutku hal yang paling nggak berkembang ya. Kalau kita terus mempunyai sifat kayak gitu ya kita jadi nggak berkembang gitu. Ya itu sih pertanyaan apa sih sebenarnya? Jadi susah nanya. mau air doang. Dulu aja. Ya itu dia salah satu solusinya adalah komunikasi. Kalau kita komunikasinya lancar atau apa, bukan yang berlebihan juga ya komunikasi. Nggak juga, tapi maksudnya terbuka lah, karena hal-hal itu kita juga akan lebih
memudahkan untuk kita memaafkan diri kita sendiri. Soalnya emang maaf is the hardest thing to do lah terhadap orang lain maupun terhadap diri kita sendiri. Iya. Tapi dengan komunikasi otomatis kan barriernya sudah agak terbuka. Jadi lebih easier gitu. Iya. Udah mau nambahin jadi nih. Biar nggak ditambahin. Oke, buat Kak Gun sama Kak Kevin ini aja deh. Udah nyiapin mau jawab yang tadi mau pertanyaan selanjutnya aja nih buat Kak Gun. Oke, pertanyaan selanjutnya deh, apa makna pulang buat kamu setelah main film? Makna pulang buat saya adalah jujur ya, setelah saya main film ini saya sangat merasakan betapa penting artinya pulang. Ntar dulu belum saya jelasin. Oh iya. Karena gini, Syuting dari Semarang. Iya bukan deh. Semarang. nggak saya langsung merefleksikan diri saya dengan kampung saya di Cimahi. Gajah. Oh jauh banget ya. Iya, karena kan saya kan biasanya kalau Ramadan itu pulang kampung. Iya. Saya pasti ke rumah nenek. Cuma sekarang sudah almarhum. Gitu. Jadi merasakan wah kangen juga ya sama rumah nenek gitu, bisa ngumpul bareng lagi sama keluarga utuh. Itu yang saya sampaikan. Jadi Gitu. meaningful banget kumpul bareng Yes, keluarga ya. of course. Thank you. Terima kasih. Hai anak bioskop. Hai. Jangan lupa untuk nonton film Piknik Bunga di Tokyo. yang tayang 26 Februari. di mana? Di Cinepolis Cinema. Sini. Yeay. Nice.